Salam sejahtera bagi kita semua, salam damai di hati. Puji syukur pada Tuhan untuk kita semua saat ini atas perkenan dan pertolongan Tuhan dan berkat yang Tuhan berikan bagi kita semua. Tuhan berikan kesempatan bagi kita sehingga kita bisa ada hari ini, dan Tuhan sudah menuntun dan menyertai kita dan hadir di rumah Tuhan, rumah gereja, dan kita akan beribadah. Dan sebelum ibadah dimohonkan untuk jemaat, seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, untuk ibadah jangan lupa handphone dan dimatikan ataupun di silent. Jadi informasi untuk Kadim saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Jeffrey Kalalo MTH dari dosen UKIT, sesuai jadwal yang minggu lalu kami sampaikan. Walaupun ada pergantian Kadim karena sebelumnya jadwal Ibu Pendeta Evi Tumiwa MTH, tapi ada halangan jadi diganti oleh Bapak Pendeta Dr. Jeffrey Kalalo MTH. Untuk itu saya selaku Badan Pekerja Masjid Jemaat Yerusalem Mane-Mane Bawah Atas menyampaikan selamat datang bagi kita semua jemaat Yerusalem dan juga jemaat tamu yang bisa hadir saat ini. Dan dalam ibadah kita menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk satu, tema bulanan saksikan dan kabarkan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Tema mingguan, siapakah yang diselamatkan? Jemaat diundang berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100. Kini jemaat nomor 353 ayat 1 dan 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Yesus memanggil.
pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nats pembimbing kita dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Allah yang mengasihi dan memberkati kami, Allah yang kami panggil dalam nama Anak Yesus Kristus melalui kekuatan Roh Kudus, sungguh kami bersyukur selaku pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat, kami boleh ada dalam persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu nyata dalam kebersamaan kami selaku pelayan Tuhan dan jemaat Yerusalem Manembo-Nembo atas. Kebaikan kasih yang terus memberi semangat berkat itu kami rasakan setiap saat. Tapi sebagai manusia, kami sadar kami lemah dan berdosa. Olehnya itu, bermohonlah kami, ampuni dan kasihani kami. Baruilah dengan kasih setia-Mu, supaya kami berlayak dalam persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami, yang mengasihi kami, dan yang memberi pengampunan terhadap segala kelemahan dan dosa kami. Amin.
Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita sekalian berdiri dan kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan diberkati melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi dan memberkati kami, Allah yang kami panggil dalam nama anak Yesus Kristus melalui kekuatan Roh Kudus. Taruhkan hikmat kepada kami, hamba-hamba Tuhan dan jemaat. Kami hendak belajar kepada kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat 18 sampai dengan 27. Kami yakin kebenaran firman yang dinyatakan dalam Alkitab ini akan menjadi pedoman berkat, menjadi filter dalam hidup percaya kami. Hamba-Mu, biarlah Engkau mampukan dalam pelayanan mimbar ini, kata kalimat dalam pemberitaan firman-Mu ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang adalah Allah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita dengarkan bacaan Alkitab di dalam Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Firman Tuhan berkata demikian. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikian bacaan Alkitab kita. Silahkan puji-pujian bagi mereka yang telah dipersiapkan untuk memuji Tuhan. Puji-pujian sebelum khotbah, seluruh lansia yang hadir, dan sesudah khotbah, yang pertama jemaat kolom 20, dan yang kedua guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu. Dipersilakan untuk lansia untuk membawakan puji-pujian.
Shalom. Selamat baku dapat orang semua. Orang Sangir bilang salamate mosomba. Ikite mupu terima kasih yamang surarun sorga. Selamat baku dapat, kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan di sorga. Orang Batak bilang horasba. Orang Torang Minahasa selamat baku dapat. Saudara-saudara yang kekasih, tentunya dalam hidup ini penting yang namanya smile. Orang percaya yang menikmati kebaikan-kebaikan kasih Tuhan, yang menikmati keselamatan, maka selalu harus ada sukacita. Walaupun itu yang diunggulkan kalah di bola kaki. Ya toh? Tuh bapak-bapak, tuh nyong-nyong, marayang DP yang dia jagokan, ya tentu bersyukur. Kalau mama-mama, nona-nona, tentu ndak bau ni bola kaki. Paling tuh mempersiapkan supaya wajah glowing-glowing. Ya toh, tata tuh rambu, tiba bikin di salon, itu dong bilang smoothing. Saudara-saudara yang kekasih, bicara tentang keselamatan itu sungguh luar biasa dalam Amazing Grace, dalam anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya orang percaya yang menikmati kebaikan kasih dari Allah di dalam Yesus, maka terang berkat kasih itu harus dipancarkan, ditunjukkan dalam style hidupnya, dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Tema perenungan kita adalah siapakah yang diselamatkan. Sehingga juga pertanyaan bagi kita sekalian, apakah orang so selamat? Ada yang berkata, oh 100% selamat. Tapi ada juga yang bingung, nentaule antara selamat dan tidak, belum jelas. Orang percaya yang menikmati kebaikan kasih dari Tuhan, dia harus berani mengatakan bahwa ia telah diselamatkan. Sehingga dengan keselamatan yang menjadi bagian hidup kita, bagaimana kita mampu menunjukkan kualitas hidup kita, kualitas dalam berpikir, kualitas dalam berbicara, kualitas dalam tindakan sebagai orang percaya yang menikmati kebaikan kasih Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara, hamba Tuhan, jemaat telah menikmati keselamatan itu di dalam Yesus, lalu kita tidak naik level, sangat disayangkan. Orang percaya yang menikmati kasih dan kuasa keberkatan dari Allah, dia harus naik level dalam berpikir, naik level dalam berbicara, naik level dalam style hidupnya, dalam kebersamaan bergereja, apakah di kolom pelayanan BIPRA atau juga kegiatan-kegiatan pelayanan lainnya. Semua tahu panggilan gereja itu seperti apa. Gereja harus mampu bersaksi. Gereja harus mewujudkan yang namanya persekutuan. Gereja harus mampu mewujudkan yang namanya tindakan iman lewat kerja berdiakonia. Selaku pelayan Tuhan dan jemaat dalam tindakan bersaksi seperti apa? Tindakan bersaksi itu kita harus mulai dalam lingkungan keluarga sebagai basic, sebagai bagian dasar untuk pembentukan terhadap kepribadian hidup kita. Teladan berkat itu harus ditunjukkan sebagai bagian dari kesadaran iman dari kita yang namanya orang dewasa terhadap anak-anak kita. Demikian pula dalam bergereja, bagaimana teladan berkat selaku pelayan-pelayan khusus, selaku pendeta, penatua, dan diaken. Sebagai pelayan khusus bukan berarti kita berpikir bahwa kita ini spesial dalam hal-hal ukuran pandangan dunia. Tidak. Spesialnya pelayan khusus adalah bagaimana saya dan saudara
mau menunjukkan tindakan kehambaan kita. Tindakan kehambaan yang betul-betul menyadari bahwa Tuhan pakai saya untuk menjadi alat Injili. Bagaimana kehidupan jemaat? Sebagai orang percaya yang menikmati kebaikan kasih-Nya dalam hari-hari kehidupan kita, dalam profesi yang Tuhan karuniakan atas kita, tindakan-tindakan kesaksian kita seperti apa? Apakah tindakan kesaksian saya dan saudara memberi edukasi orang lain untuk betul-betul mengalami perubahan hidup, perubahan beriman, perubahan dari segi human resource, perubahan dari sumber daya manusia yang injili, yang betul-betul bisa menjadi contoh berkat. Saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita belajar bagian firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27. Tentu berharap siapa yang masuk daftar orang kaya harap sekali lagi tidak tersinggung. Ya toh, jangan mulai aduh, semua kena lekasi ini no. Ya kan? Jadi kadang-kadang jadi tidak nyaman. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini hendak memberi edukasi kepada kita sekalian, baik yang menikmati hidup dalam daftar panggilan kerja biasa-biasa di bawah, under, di bawah, lalu kemudian middle dan high class. Sebagai persekutuan orang percaya yang menikmati kasih yang berkemenangan daripada Tuhan, Tuhan yang memberi nafas kehidupan kepada kita, Tuhan yang mengaruniakan profesi kepada kita, sadarlah kita, jangan sampai hari-hari beriman kita melekat pada ukuran dunia. Semua so tahu kalau bilang melekat pada ukuran dunia. Semua harus ada dalam semangat berusaha. Orang pemohon bilang semangat rumah Cirajin, supaya tidak akan menjadi pribadi yang iko mata, supaya tidak akan menjadi keluarga yang iko mata, menjadi keluarga-keluarga yang standar hidupnya boleh ada dalam amazing grace, boleh ada dalam anugerah berkat Tuhan. Karena itu saudara-saudara sekalian, selagi ruang kebaikan-kebaikan yang berkemenangan di dalam Tuhan Dia beri atas kita, maka kita harus menjadi berkat. Apakah kedudukan kita, kekayaan kita, kehormatan kita? Saya yakin jemaat Yerusalem menembo-nembo atas ini, baik pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat terus mengalami restorasi, terus mengalami perbaikan dalam anugerah berkat yang berkemenangan. Sekarang pertanyaan, dengan kebaikan-kebaikan yang berkemenangan, Tuhan taruh kekayaan, Tuhan taruh kehormatan dalam segala ruang profesi, Tuhan taruh kepada kita umur panjang. Apakah kita mau beri untuk kemuliaan Tuhan? Ini tantangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Edukasi firman pada saat ini yang kita dengar dalam Lukas 18 ayat 18 sampai dengan 27. Ayat 18 dikatakan, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara-saudara, orang ini dari segi status sosial adalah orang yang betul-betul berpengaruh dari segi ekonomi, dari segi cara berpikir, dari segi pergaulan. Dia adalah orang yang berpengaruh. Tapi ada dilematis dalam hidupnya tentang memperoleh hidup yang kekal. Tentu orang semua menjadi orang percaya di dalam Yesus Kristus merindukan bukan cuma berbahagia di dunia,
tetapi satu saat Tuhan panggil kita, kita juga memperoleh kebahagiaan di sorga. Itu anak-anak sekolah minggu biasa menyanyi, anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima upahnya. Siapa rindu masuk neraka? Angkat tangan. Tidak ada. Semua rindu mencapai tempat yang berkemuliaan. Nah sekarang bagaimana? Apakah kita mau menjadi representasi orang yang bertanya kepada Yesus tentang memperoleh hidup yang kekal? Saudara-saudara, biasanya dalam percakapan kita, ya tuh kekayaan kok enggak mau bawa, ya toh. Lain kali kan bapak cerita begitu, paling kalau Tuhan panggil cuma mau bawa ukuran peti toh, deng dia mau pitaruh akang di lubang so ator semua. Nah sekarang pertanyaan, selagi menikmati kebaikan Tuhan, bagaimana tindakan iman kita? Sebab ada juga yang namanya orang percaya menikmati kebaikan berkemenangan, menikmati jalan-jalan berkat yang rasanya seperti tidak ada kekurangan lagi. Namun dalam tindakan iman, orang Tomohon bilang rindi alias konjudu. Ya tahu markal di sini dapat lihat muka sosial semua. Sadar bahwa hidup ini perlu menjadi berkat. Hidup ini perlu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah konsep daripada badan pekerja, Ibu Ketua Jemaat bersama Sekretaris Jemaat dan seluruh BP Pelsus, konsep untuk bagaimana rancangan jemaat ini 5 tahun ke depankah anggarannya sampai miliar, lalu tidak ada sentuh hati dari kita, tidak ada tindakan iman dari kita, tidak ada kesadaran bersosial dari kita, semua pasti akan sirna. Namun juga sebagai gereja Tuhan yang dipanggil menjadi alat Injili, saya dan saudara bukan semata-mata hanya melihat pada bangunan fisik saja. Bagaimana kita meningkatkan kualitas iman, bagaimana kita meningkatkan human resource, sumber daya Injili dari kehidupan gereja kita, gereja masa Injili di Minahasa. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya dan saudara ada di dalam ruang-ruang berkat yang berkeajaiban daripada Tuhan, kita menjadi sadar bahwa Tuhan, saya mau untuk dipakai menjadi alat berkat. Tuhan, saya mau dipakai untuk menjadi berkat dalam upaya-upaya pembangunan fisik. Saudara-saudara yang kekasih, saya bersaksi tentang bagaimana kebaikan Tuhan dari latar belakang hidup orang susah. Papa mama cuma petani, lain kali juga piba koki. Kalau dulu-dulu piba koki paling cuma dapat ikan sisa dari pesta. Kalau sekarang DP istilah so lebih maju, dibilang catering, tidak mau susah-susah. Makanya bersyukur saya latih istri saya bentuk dia. Kami mengembangkan usaha catering, kami mengembangkan usaha toko bangunan dan usaha-usaha lainnya. Saya bilang sama istri, antara hamba Tuhan yang mengembangkan pekerjaan sosial berbeda dengan Anda sebagai seorang istri pengusaha. Jaraknya antara langit dan bumi. Ya, belum lagi selama proses dalam hidup, ketika berkat-berkat itu orang bilang, oh Pak Pendeta luar biasa, keluarga banyak usaha. Kami pernah berhadapan dengan krisis ekonomi 2,5 miliar. Ada beban seperti ini di sini? Kami
lewat itu berat. Pinjam di bank, pinjam di rentenir, maaf kalau ada rentenir di sini tersinggung. Pinjam di, pokoknya pinjam, ya. Rasanya berat secara manusia. Tapi luar biasa kebaikan kasih yang berkemenangan di dalam Tuhan, karena melihat hidup ini bukan hanya diukur persoalan materi. Saya berdoa bersama istri, Tuhan ubahkan dengan luar biasa. Saya bilang mari kita belajar menjadi alat berkat Tuhan. Saya membangun satu misi yayasan, namanya Yayasan Gema Nusantara Bakti Indonesia. Mau diresmikan panti asuhan, panti werda, senter misi. Ya, anggaran pembangunan itu 1,3 miliar. Kalau saya cuma pikir bersama keluarga ukuran dunia pada persoalan uang, kenapa kami harus susah-susah dalam pekerjaan itu? Belum lagi dalam kerja pelayanan, selalu juga ada tekad dan komitmen. Kemarin saya diundang oleh Bapak Wagub, sharing berdoa, dan Tuhan getarkan harus pergi dalam pelayanan kasih di rumah sakit jiwa Ratum Buisang. Dan mereka sudah kenal, Pak Pendeta, rupanya kalau lagi mood dorang aman-aman. Kami berdoa, kami bagi berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih dan kuasa keberkatan itu harus kita tunjukkan sebagai tindakan iman yang menikmati kebaikan berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Ini perlu kita renungkan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Si orang yang disebut pemimpin, yang punya pengaruh luar biasa, ekonominya mantap, dan menurut dia sudah praktekkan terhadap terjemahan hukum Taurat itu. Kalau bicara hubungan antara Allah adalah bagaimana menerjemahkan hukum 1 sampai hukum ke-4, hukum 5 sampai ke-6. Si orang yang berkomunikasi dengan Yesus ini, dia bilang, semua saya sudah lakukan. Yesus menyatakan lagi satu pernyataan untuk dia bisa memberi jawaban. Itu apa? Terkait dengan persoalan kekayaan. Akhirnya kalau kita perhatikan dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, dalam ayat 21, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ayat 22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini satu pernyataan sikap. Pernyataan sikap yang membutuhkan kerelaan hati. Dan ini memberi edukasi kepada kita sekalian selaku pelayan-pelayan Tuhan. Manakala jalan-jalan hidup kita menikmati terang berkat berkemenangan, kita harus tunjukkan kualitas iman kita. Jangan bapesta 5 juta. Ya toh, kasih pengucapan syukur, ya cuma 25.000. Di sini enggak, tapi lain kali jo di sana sini. Lain kali juga ada bahasa pendeta. Nanti mau bawa akang itu kan terampe biasa. Nanti mau bawa, ya sampai DP minggu berikut enggak bawa-bawa, cuma sampai di cerita. Tapi saya yakin Pelsus dan jemaat di sini mengasihi hamba Tuhan. Bukan berarti tak bicara begini, kong sebentar lagi kita ada spesial. Kecuali tiup lilin, karena saya berhari ulang tahun 53 tahun. Selagi ruang Tuhan beri atas kita, selagi jalan berkat Tuhan beri atas kita, jangan kita menahan berkat. Sebab kita tidak tahu waktunya. Bisa saja saya sebentar bicara di mimbar, pulang, ya so that
Kan orang di kerukunan keluarga pendeta ya, lain kali aja muncul dua. God will sound. Harap cepat sembuh. Itu satu, rest and peace. Ya mati kote. Lain kali dengar kamar, ya pendeta tuh mati. Baru-baru dengar pendeta, baru vikaris teguhkan, mati lagi. Belum lihat tuh keluarga, ya. Nah, tanggung jawab kehambaan itu berat. Kadang kala harus menghadapi tekanan, tapi juga happy itu juga harus dikendalikan. Lain kali katu jemaat pendeta, nanti bawa akan babi putar, nanti bawa akan RW, ya tensi naik no orang semua pendeta-pendeta. Yoto. Jadi jemaat le mesti kasih itu hamba Tuhan pengendalian diri supaya kami sehat, kami boleh melayani, kami boleh menjadi alat Injili. Dan ketika firman diberitakan, jemaat mengalami restorasi, jemaat mengalami pemulihan dalam hari-hari hidup, maka gereja kita menjadi gereja yang kuat, gereja yang boleh menyaksikan berbagai tanda spesial berkemenangan di dalam Tuhan. Orang banyak tantangan Bapak Ibu Saudara sekalian, sedang saja di dalam tantangannya banyak. Notu otak sekarang so beralih tangan jadi pinter. Mengerti maksud saya? Handphone tak 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 tak. Aduh. Ya. Dan itu tidak bisa dihindari lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun sebagai orang percaya yang menikmati kasih Allah, yang menikmati keselamatan, bagaimana kualitas hidup itu kita mau tunjukkan, bagaimana kerelaan hati kita untuk mengasihi Tuhan yang telah mengangkat citra hidup kita dan mewujudkan kasih yang menghidupkan kepada banyak orang, mewujudkan kasih yang menghidupkan terhadap mereka-mereka yang mengalami kesusahan hidup. Kesusahan hidup macam-macam, kesusahan karena ekonomi, kesusahan karena stres politik. Kalau di sini aman politik toh, silahkan pilihan juga berbeda, itu hak demokrasi. Marjam aduh yang baku marah Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu harus damai, menikmati orang angka-angka shalom shalom mar, lengkali ada dusta di antara kita. Gereja yang kuat adalah gereja yang selalu membangun sinergi berkat dengan pemerintah. Gereja yang kuat adalah gereja yang mau bersahabat dengan siapa saja dalam kasih keragaman. Ini penting. Dan kalau semua kita selaku pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat yang sadar dalam kehambaan hidup, kita akan betul-betul menjadi orang-orang excellent, orang-orang unggul dalam berpikir, dalam berbicara, dalam berbagai tindakan. Dan semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Boleh tambah le? Boleh 1 jam le? Ada belum? Tompe model kan lengkal solila. Saya percaya renungan firman Tuhan pagi hari ini memberi semangat berkat bagi kita sekalian. Shalom. Amin. Selanjutnya untuk puji-pujian sudah khotbah dari jemaat kolom 20. Terima kasih untuk puji-pujian guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu nanti dirangkaikan di acara peralihan anak. Demikian informasi.
Baiklah, saya akan membacakan untuk nama-nama anak yang untuk peralihan dari anak sekolah minggu ke remaja bulan Juli 2024. Jadi ketika dibaca nama-nama, anak-anak langsung ke depan dan dampingi penatua anak sekolah minggu dan penatua remaja. Yang pertama, untuk kolom 2, nama Indah E. Boham, umur 12 tahun, keluarga Boham Mawikere. Kedua, kolom 2, Jessica Janet Karunsala, umur 12 tahun, nama keluarga Yunita Hontong. 3, kolom 4, nama Elisia Kasfani E. Mangempis, umur 12 tahun, nama keluarga Mangempis Karur. 4, kolom 6, nama Riu Nicholas, umur 12 tahun, keluarga Nicholas Sarindat. 5, kolom 8, Rainaldi Joshua Panese, umur 12 tahun, keluarga Panese Dapak. 6, kolom 8, Leon Chen Sankere, umur 12 tahun, keluarga Kere Tamara. 7, kolom 11, Brigita Claudia Paradenti, umur 12 tahun, keluarga Paradenti Berhenti. 8, kolom 12, nama Aaron Putra Hase Beta, nama keluarga Beta Luas. 9, kolom 12, Mona Napitupulu, umur 12 tahun, nama keluarga Napitupulu Montolalu, keterangan simpatisan. 10, kolom 12, Morin Keila Putri Lendo, umur 12 tahun, nama keluarga Lendo Saleh. 11, kolom 13, nama Rizky Panjaitan, umur 12 tahun, nama keluarga Panjaitan Umbo. 12, kolom 13, Afelita Salmon, umur 12 tahun, nama keluarga Salmon Mantur. 13, kolom 13, nama Petra Umbo, umur 12 tahun, nama keluarga Umbo Patiasina. 14, kolom 14, nama Alexandro Miracle Lambahian, umur 12 tahun, keluarga Lambahian Kawalis. 15, kolom 15, nama Fidelia Tamariska Mawi, umur 12 tahun, nama keluarga Mawi Dinda. 16, kolom 15, nama Rangga Adita Paulus, umur 12 tahun, nama keluarga Paulus Lombogia. 17, kolom 16, nama anak Blessing Krislan Army Barau, umur 12 tahun, nama keluarga Dohanes Kuera. 18, kolom 17, nama anak Sean Manopo,
umur 12 tahun. Nama keluarga Manopo Watuna. 19, kolom 19. Nama Yeremia J. Kapanto, umur 12 tahun. Nama keluarga Kapanto Kalengkongan. 20, kolom 19. Nama anak Revan Adile, umur 12 tahun. Nama keluarga Adile Bendahari. 21, kolom 20. Nama anak Yafen Jirei Rolos, umur 12 tahun. Nama keluarga Rolos Mamuaya. Menembo atas 7 Juli 2024. Komisi Pelayanan Kategori Awal Remaja Penatua Merli T. Togas. Komisi Pelayanan Kategori Awal Anak Sekolah Minggu Penatua Verna Vilkamantor. Demikian. Jemaat Yesus Kristus, pada hari ini di depan kita berdiri anak-anak sekolah minggu yang akan beralih ke Persekutuan Remaja Gemim Yerusalem Menembo-Nembo Atas, wilayah Bitung 11, untuk melaksanakan amanat Tuhan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya selaku pelayan Yesus Kristus dengan ini menyatakan secara resmi bahwa anak-anak sekolah minggu beralih ke Persekutuan Remaja Jemaat Yerusalem Menembo-Nembo Atas, wilayah Bitung 11, hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara dalam pelayanan dan peralihan ini menerangi saudara dengan Roh Kudus supaya saudara berbuah bagi Allah. Amin. Adik-adik boleh persembahkan satu lagu bersama guru sekolah minggu menghadap ke jemaat. Diundang juga yang mengikuti gerak jalan anak Sinode Gemim sehingga boleh mendapat juara 2. Dan anak-anak yang ikut perkemahan ceria pada hari Kamis sampai pada tadi pagi. Dan guru-guru sekolah minggu diundang berdiri menyanyi bersama. Kakak-kakak pembina remaja juga disilakan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bersyukur kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Saudara-saudara jemaat, kita akan berdoa syukur dan doa syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. 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 Marilah kita berdoa.
Allah yang mengasihi kami, Allah yang menunjukkan jalan berkat di dalam nama Yesus melalui kekuatan Roh Kudus. Bersyukur selaku gereja Tuhan, gereja Masa Injili di Binasa, jemaat Yerusalem Manembo-Nembo atas boleh menikmati kebaikan kasih dari waktu ke waktu dalam tindakan iman, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Kami belajar dari kesaksian firman Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Yesus mengingatkan kepada seorang muda yang usia potensial, yang juga memiliki kekayaan yang luar biasa, agar hidupnya boleh menunjukkan kasih bagi pembebasan kemiskinan. Saat mana suara dan panggilan untuk melakukan tindakan iman, akhirnya dia menjadi kecewa. Tuhan, kami bersyukur selaku gereja Tuhan, di dalamnya ada pelayan-pelayan jemaat. Kami semakin dewasa dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani. Engkau berkati pelayanan yang ada di jemaat ini, mulai dari Ketua Badan Pekerja, Pendeta Frida Maindoka Puluhan Master Teologia, Wakil Ketua Penatua Nirumondor Tambuun SPD, Sekretaris Penatua Andri Salmon, Bendahara Diaken Tresia Kencem Tumbelaka, Anggota Penatua Desi Katian Dagoboyo, Penatua Dr. Jeffrey Dubai SHMH, Penatua Safnat Sumaredi, demikian pula pelayanan Biprah. Tuhan berkati Bapak Aldi, Tuhan berkati Ibu Shirley, Tuhan berkati Penatua Grandi, Tuhan berkati Penatua Ibu Merli, dan Penatua Ibu Verna, dan seluruh kelengkapan pelayanan yang ada dalam kasih sayang dan kuasa berkat-Mu. Para pendeta jemaat, Pendeta Nelvi, Pendeta Alfian, Pendeta Nonce, Pendeta Sony, Pendeta Jennifer, dan mereka-mereka yang boleh memberi diri, yang disebut sebagai Orientator Gloria Sumardi, dan juga Bapak Andre Dopong, Kostor Pegawai Penasihat Jemaat. Tuhan berkati hari-hari hidup, kebersamaan dalam pelayanan, Penatua Diaken dari kolom 1 sampai 20, serta komisi-komisi yang ada, termasuk komisi pembangunan. Tuhan buka jalan berkat, semangat kebersamaan dari seluruh pelayan Tuhan dan jemaat tidak akan sia-sia. Terima kasih untuk semua yang telah memberi diri dalam persekutuan pada hari Minggu ini. Pemain keyboard, kolom yang bertugas, badan pekerja, bahkan tim multimedia, serta peralihan anak-anak sekolah minggu ke remaja. Sayangi kami semua dalam hari-hari hidup bersama, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, sampai lansia. Terima kasih untuk mereka yang menikmati syukur, sembuh dari sakit, terhindar dari kuasa maut, sukses dalam studi, dalam pekerjaan, umur panjang, yang boleh menjadi bagian berkat pribadi dan keluarga. Terima kasih oleh kebaikan Tuhan, hamba boleh menikmati sukacita 53 tahun, buat sehat kuat, berkati istri, anak-anak, jubah pelayanan, misi yayasan, dan juga panggilan kerja selaku dosen. Tuhan berkati hari-hari hidup kami semua. Demikian pula yang bergumul sakit, masalah rumah tangga, kesulitan ekonomi, pekerjaan, dan berbagai beban hidup lainnya. Tuhan jamah dan pulihkan, beri jalan berkat atas mereka. Kami doakan untuk pemerintahan baik di pusat, provinsi, Bapak Gubernur, Bapak Oli Dondo Kambe, dan Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando, pemerintahan di Kota Bitung. Kami doakan Bapak Morris Mentiri selaku Wali Kota, Bapak Hengki Nui Hunandar selaku Wakil Wali Kota, dan seluruh wakil rakyat. Menanti juga pelantikan pemimpin negara kami diberkati dalam kasih. Menghadapi pilkada baik provinsi, kabupaten, kota, Tuhan berkati para calon-calon kepala daerah, dan gereja diingatkan untuk berpikir secara jernih, hidup dalam kebersamaan untuk menghargai
nilai-nilai demokrasi. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang belum berkesempatan hadir dalam ibadah ini, Kau sertai hari-hari hidup mereka. Terpuji nama Tuhan yang mengasihi dan memberkati kami dan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum warta ibadah ucapan terima kasih, informasi untuk jemaat sekalian. Yang pertama, Badan Pekerja dan juga seluruh pelayan khusus dan jemaat menyampaikan selamat syukur, selamat ulang tahun untuk Kadim saat ini, Pendeta Dr. Jeffrey Kalalo MTH, yang berulang tahun ke-53 tahun. Tuhan Yesus memberkati dan tugas pelayanan dan juga dalam kehidupan keluarga. Saya akan bacakan untuk surat penugasan berkaitan dengan Kadim yang saat ini dari dosen Fakultas Teologi UKIT. Surat penugasan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban dari Tridharma Perguruan Tinggi bagi seluruh dosen tetap Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Temon adalah pengabdian kepada masyarakat. Maka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada semester genap tahun akademik 2023-2024 berjalan ini ditetapkan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 di jemaat-jemaat Gereja Masa Injil Minasa di wilayah Bitung 11. Maka Dekan Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Temon dalam penugasan yang sesuai jadwal yang minggu lalu saya baca, yang terjadwal di sini Pendeta Dr. Evi Tumiwa MTA, karena ada bola halangan jadi diganti oleh Pendeta Dr. Jeffrey Kalalo MTH. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimaksud adalah memimpin ibadah minggu dan dilanjutkan dengan diskusi yang nantinya sebentar selesai ibadah untuk seluruh pelayan khusus akan ada diskusi dengan Kadim Pendeta Dr. Jeffrey Kalalo MTH tentang Gemim sebagai gereja yang misioner. Nanti sebentar selesai untuk ikuti diskusi, dan sekalian syukuran Bapak Pendeta, nanti sebentar pasang lilin baru kita makan bersama dengan Pendeta. Demikian penugasan ini diberikan untuk pelaksananya. Temohon 26 Juni, Dekan Pendeta Dr. Deni A. Tarumingi MPDK. Untuk surat baptisan Minggu 14 Juli 2024, anak yang akan dibaptis nama Timothy Nathaniel Pikiran, tempat tanggal lahir Minasa Utara 15 Juli 2023. Nama orang tua ayah Chris Kesar Pikiran MPD, Ibu Gita Febriani Bandung SPD. Calon orang tua baptis: 1. Ibu Penatua Ani Romondor Tambun SPD, 2. Ibu Dekendina Mawikere
3 Bapak Hanli Boham, 4 Bapak Ferdi Kaimpong SPD, 5 Ibu Lika N Pukaranda SPD, 6 Bapak Franky Mesak, 7 Ibu Yasmin Kalang Kahan, 8 Saudari Grace Febe Pikiran Eskom, 9 Saudari Yeyen Indrenita Bandung. Dimohonkan untuk keluarga dan juga orang tua baptisan, pengembalaan dilaksanakan tanggal 13 Juli jam 7 malam di Serbaguna lantai 1. Diharapkan untuk kehadiran orang tua baptisan. Kalau tidak hadir dalam ikut pengembalaan, tidak akan dibacakan dalam surat baptisan pada hari Minggu nanti. Demikian untuk surat baptisan. Untuk warta ibadah, ibadah Minggu 14 Juli 2024, Kadim untuk jam sesi pertama 5:30 pagi, Kadim Penatua Dr. Andes Novi Sondak, puji-pujian kolom 2 dan UPK Bipra. Untuk ibadah jam 9, Kadim Pendeta Nelvi Manope Kueba STH, untuk puji-pujian kolom 8 dan kolom 18. Untuk ibadah jam 6 sore, Kadim Deken Yuliati Kalimbiro Damat, puji-pujian kolom 1 dan kolom 7. Untuk ibadah Bipra, Minggu 7 Juli, sebentar 11:30, ibadah Priakom Bapak Aras Jemaat, tempat penyelenggara kolom 16. Kadim UPK Priakom Bapak kolom 15. Untuk Priakom Bapak Sabtu 13 Juli jam 7 malam, tempat ruang serbaguna lantai 1. Kadim Bapak Petrus Palendeng. Untuk WKI Sabtu 13 Juli jam 4 sore, tempat gedung gereja, Kadim sesuai jadwal. Untuk pemuda Sabtu 13 Juli jam 7 malam, tempat sesuai jadwal, Kadim sesuai jadwal. Untuk remaja Sabtu 13 Juli jam 4 sore, tempat ruang serbaguna lantai 2, penyelenggara kolom 16, Kadim UPK kolom 16. Untuk guru sekolah minggu, Kamis 11 Juli jam 5 sore, tempat ruang serbaguna lantai 2, penyelenggara kolom 14, Kadim Pendeta Soni Elwaro STH. Anak sekolah minggu, Minggu 14 Juli jam 7 pagi, tempat gedung gereja, Kadim Guru Sekolah Minggu kolom 14. Untuk lansia, Kamis 11 Juli jam 3 sore, tempat ruang serbaguna lantai 1, penyelenggara yang menyiapkan konsumsi kolom 12, Kadim Ibu Maria Paat Politon. Untuk KPDP, Selasa 16 Juli jam 7 malam, tempat ruang serbaguna lantai 1, Kadim Pendeta Nelvi Manope Kueba STH. Demikian untuk warta ibadah. Ucapan terima kasih, kami badan pekerja menyampaikan terima kasih untuk jemaat Yerusalem dan juga jemaat tamu yang sudah hadir dalam ibadah saat ini, yang sudah membawakan puji-pujian, seluruh lansia, jemaat kolom 20, dan juga guru sekolah minggu, anak sekolah minggu yang sudah melaksanakan peralihan. Terima kasih untuk penatua remaja dan juga penatua anak sekolah minggu. Rekan-rekan pelayan khusus, perangkat pelayanan yang sudah bertugas, kami sampaikan terima kasih. Dan juga pegawai gereja, kostor, termasuk piket dan penjusua, kami sampaikan terima kasih. Terlebih Kadim saat ini, Pendeta Dr. Jeffrey Kalalo MTH. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam tugas pelayanan dan juga dalam kehidupan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat, dan Tuhan akan selalu menolong, memberkati, memberikan berkat kemudahan bagi kita semua, dan jangan lupa tetap selalu berbahagia. Terima kasih. Shalom.
damai di hati. Terima kasih, kembali ke Kadin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada permintaan doa khusus dari keluarga Tangkuman Langelo, di mana orang tua mereka, Bapak Francis Langelo, akan dioperasi di Rumah Sakit Siloam Manado. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Bapak Franz Langelo, orang tua dari Diaken Nova Langelo, keluarga Tangkuman Langelo, yang akan dioperasi di Rumah Sakit Siloam Manado. Dokter, jururawat, peralatan, obat, bahkan iman percaya, boleh kiranya membawa kuat kuasa yang berkeajaiban dalam proses operasi nanti. Biarlah iman yang mereka miliki menjadi kekuatan dan semangat berkat. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita sekalian berdiri. Pujian ku ingin selalu dekat padamu. Pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Ibadat kita, jemaat boleh bersatu teduh. Tuhan memberkati.